Selamat datang Sobat UNES beserta PKKMB Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Saya Bayu Tribowo akan membawakan materi tentang pola pembinaan kemahasiswaan di Universitas Negeri Semarang. Pencapaian mahasiswa UNES di tahun 2020 sungguh sangat fenomenal. Salah satunya adalah di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, mahasiswa Universitas Negeri Semarang berhasil meraih peringkat 7 atau mendapatkan predikat 10 besar di PIMNAS tahun 2020. PIMNAS merupakan kompetisi antar perguruan tinggi di bidang keilmiahan yang paling bergengsi di seluruh Indonesia. Selain itu, di kompetisi Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau yang sering disebut dengan Peksiminas, Universitas Negeri Semarang berhasil meraih peringkat 2 secara nasional dengan memboyong 6 medali dari berbagai tangkai lomba. Tidak hanya di bidang seni, tidak hanya di bidang keilmiahan, selain itu prestasi mahasiswa UNES juga begitu membahana di bidang kewirausahaan dengan tim debatik Universitas Negeri Semarang berhasil meraih predikat juara 1 di kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Selain di tingkat nasional, prestasi di tingkat internasional juga dicapai oleh Nadia Putri Oktaviani, di mana dia berhasil meraih predikat sebagai gold medalist di Sopravita International Festival. Oleh karena itu, mahasiswa UNES sekalian, para sobat UNES, ada alasan mengapa mahasiswa UNES harus berprestasi. Yang pertama, mari kita lihat progres prestasi mahasiswa UNES tahun 2021, di mana mahasiswa UNES mencapai ribuan prestasi, dari mulai prestasi yang sifatnya rekognisi, prestasi kompetisi baik nasional maupun internasional, ada ribuan mahasiswa yang berwirausaha, ada ratusan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, dan ratusan mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa. Jadi di tahun 2021 ini, prestasi mahasiswa UNES sungguh sangat menjanjikan. Sobat UNES sekalian, kenapa kita sebagai mahasiswa harus berprestasi? Coba lihat diagram berikut ini, bahwa menurut kata data, ada meningkat persentase pengangguran lulusan universitas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa lulusan diploma dan sarjana makin banyak yang belum bekerja? Hal ini terjadi karena keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan, ekspektasi penghasilan dan status yang lebih tinggi, serta lapangan kerja yang terbatas. Bayangkan, 4 tahun lagi ketika Anda lulus dari disiplin ilmu Anda masing-masing. Berapa banyak teman seangkatan Anda yang memiliki gelar yang sama? Berapa banyak lulusan dengan gelar yang sama, dengan disiplin ilmu yang sama di perguruan tinggi tingkat nasional yang lain? Maka Anda akan bersaing dengan ratusan lulusan, Anda akan bersaing dengan ribuan lulusan yang lain. Maka oleh karena itu, Anda harus memiliki sesuatu yang berbeda dibanding ribuan lulusan dengan disiplin ilmu yang sama tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki bekal agar saudara-saudara bisa berprestasi. Yang pertama itu adalah bekal kemampuan hard skill atau kemampuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu. Dalam hal ini, saya umpamakan sebagai roda belakang sebuah sepeda. Apakah satu roda bisa berjalan? Bisa, tapi sulit. Roda depan dari sepeda untuk bekal mahasiswa berprestasi adalah soft skill atau kemampuan berkomunikasi, manajemen waktu, berbahasa, kepemimpinan, dan lain-lain. Itu adalah roda depan. Untuk menggabungkan antara hard skill dan soft skill, maka ada elemen lain yang penting adalah attitude atau sikap. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda bersikap terhadap bawahan Anda, bagaimana Anda bersikap di dalam tim, bagaimana Anda memanajemen tekanan, dan lain-lain. Maka seorang mahasiswa berprestasi harus memiliki hard skill, soft skill, dan attitude. Bagaimana cara Anda untuk menjadi seorang mahasiswa yang lengkap? Mahasiswa yang memiliki hard skill, mahasiswa yang memiliki soft skill, dan mahasiswa yang berattitude baik. Maka di sini ada pola pembinaan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Sobat UNES, pola pembinaan kemahasiswaan ini harus berlandaskan pada karakter konservasi mahasiswa UNES. Ada 8 nilai
yang menjadi karakter konservasi untuk mahasiswa UNES. Yang pertama adalah nilai inspiratif, di mana ide atau gagasan untuk bertindak melakukan sesuatu secara sengaja maupun tidak sengaja itu datang ke otak kita. Jadi kita harus memiliki nilai yang inspiratif sebagai seorang mahasiswa UNES. Yang kedua adalah humanis, di mana kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai, kita sebagai makhluk sosial harus menghargai orang lain. Selanjutnya adalah peduli, adalah kemampuan untuk mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan, yang dimana ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, mahasiswa UNES harus inovatif, di mana kita harus mengembangkan pemikiran dan imajinasi kita untuk menghasilkan sebuah karya yang baru. Selain dari 4 nilai ini, ada nilai lain yaitu sportif, atau kita harus bersikap kesatria dan jujur. Kita harus mengakui kelemahan dan kesalahan kita sendiri, dan harus dilengkapi dengan kreativitas yang baik, atau kemampuan berpikir untuk bertindak dan menyelesaikan masalah secara cerdas. Lalu kita harus juga menjunjung tinggi nilai kejujuran serta keadilan. Oleh karena itu, Sobat UNES, kami dari bidang kemahasiswaan membagi tahun kemahasiswaan itu menjadi 4 tahun. Yang pertama adalah adaptasi yang sedang Sobat UNES lakukan, yaitu mahasiswa baru perlu untuk beradaptasi terhadap lingkungan kampus, dituntun oleh dosennya, dituntun oleh seniornya, sehingga memahami potensi dan kemampuan dirinya itu nanti paling unggul di bidang mana. Selanjutnya ada tahun kontribusi. Mahasiswa yang sudah mulai mengerti potensinya di tahun kedua akan mencoba untuk bergabung di bidang organisasi kah, di bidang UKM kah, atau dia bergabung di bidang keilmiahan. Dia mengerti sekali potensinya sehingga nanti dia dapat berkontribusi terhadap prestasi lembaga sesuai dengan peminatannya. Selanjutnya akan ada tahun spesialisasi, di mana di tahun ketiga ini mahasiswa sudah mulai harus matang dan akan menjadi pimpinan di berbagai lembaga kemahasiswaan, badan semi otonom, UKM, dan lain-lainnya. Dan nanti dia akan fokus pada jalur prestasi yang dipilihnya tersebut. Dan yang keempat adalah tahun aktualisasi, di mana mahasiswa ini bisa menjadi pembimbing bagi juniornya, bisa berkarya di masyarakat, menghasilkan sebuah karya-karya yang inovatif, entah melalui penulisan jurnal, media cetak, elektronik, ataupun karya-karya dalam bentuk yang lain. Sehingga ini adalah tahun kemahasiswaan mulai dari tahun pertama hingga tahun keempat. Sobat UNES kalian, jalur berprestasi di UNES ini sungguh sangat luas. Akan tetapi, berdasarkan bidang kemahasiswaan UNES, kami membaginya menjadi 3. Anda bisa berprestasi di jalur manajerial, Anda bisa berprestasi di jalur keilmiahan, Anda bisa berprestasi di jalur minat dan bakat. Apa itu bidang manajerial? Anda belajar leadership, Anda belajar mengelola organisasi. Boleh Anda menjadi pengurus di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, BMKM, UNES, ataupun BEM Fakultas. Boleh Anda menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan yang lain, seperti himpunan mahasiswa, badan semi otonom, ataupun menjadi pengurus UKM, memanage organisasi, maka Anda sudah berprestasi di bidang manajerial. Ada lagi jalur prestasi lain, yaitu jalur keilmiahan, di mana Anda dapat mengikuti kompetisi yang bersifat keilmiahan, ataupun menulis satu karya ilmiah, ataupun membuat suatu produk ilmiah, sehingga nanti karya saudara bisa diakui. Anda mendapatkan predikat sebagai juara nasional di bidang kompetisi ilmiah. Itu adalah bagaimana Anda berprestasi di jalur keilmiahan. Selanjutnya, Anda bisa berprestasi di jalur keminatan dan sesuai dengan bakat Anda. Anda bisa berkarya di UKM di Universitas Negeri Semarang. Ada 60 lebih UKM di Universitas Negeri Semarang. Kami memfasilitasi bakat dan minat Anda. Atau saudara dapat mengikuti kompetisi peminatan di bidang lainnya. Anda berkompetisi atau Anda memiliki minat di bidang kompetisi membuat mobil hemat energi, Anda bisa ikut KMHE. Anda memiliki minat di bisnis, Anda bisa ikut kompetisi bisnis. Anda punya minat di bidang pengabdian masyarakat, saudara bisa ikut program pengembangan holistik Bina Desa. Jadi banyak sekali jalur prestasi yang bisa Anda pilih. Sobat UNES, kalau Anda memilih di jalur manajerial atau kelembagaan, maka Anda berkontribusi menjadi pengurus dan belajar skill manajerial dari berbagai lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Negeri Semarang. Bisa badan eksekutif mahasiswa, kalau Anda tertarik di bidang eksekutif. Kalau Anda tertarik di bidang legislatif, bisa bergabung dengan DPM. Anda tertarik berprestasi di bidang yudikatif, silakan bergabung di MKM.
Anda tertarik di bidang keprofesian, silakan bergabung di himpunan mahasiswa jurusan. Ketahui minat Anda. Oh iya, saya ingin berprestasi di bidang manajerial dan kelembagaan nih. Maka saya ingin menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan. Di mana pengalaman kuncinya adalah saudara akan belajar memanage suatu kegiatan. Saudara menjadi bagian dari sebuah kepanitiaan, entah menjadi ketua atau menjadi anggota. Saudara bisa belajar memanage waktu antara menjadi seorang mahasiswa atau menjadi pengurus. Bagaimana menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi. Saudara belajar negosiasi, saudara belajar menjadi leader, dan saudara belajar meningkatkan kepekaan dan kepedulian. Entah itu terhadap masyarakat, atau itu terhadap rekan mahasiswa saudara sendiri. Sobat UNES, lihatlah ini adalah contoh dari prestasi atau bagaimana saudara menjadi seorang pengurus di jalur manajerial dan kelembagaan. Kami sangat menghargai teman-teman yang berkarir dan berprestasi di jalur manajerial dan kelembagaan, sehingga setiap tahun akan ada pelantikan yang akan dilantik secara langsung oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Sobat UNES, kalau Anda ingin berprestasi jalur keilmiahan, ada banyak sekali yang bisa Anda ikuti. Kalau saudara ingin mengikuti kompetisi ilmiah, saudara bisa membuat karya tulis, membuat ide ilmiah, membuat poster ilmiah, atau produk ilmiah, atau bentuk kompetisi lainnya. Saudara berkarya di bidang itu, ada banyak sekali dosen yang akan membimbing Anda di dalam kompetisi ilmiah itu. Saudara ingin berprestasi di bidang presentasi ilmiah, silahkan. Saudara menjadi presenter dalam suatu seminar nasional ataupun internasional, atau bahkan saudara dapat menjadi narasumber dalam suatu acara keilmiahan. Saudara ingin berprestasi di bidang publikasi ilmiah, silahkan menulis. Saudara ingin menulis artikel di media cetak maupun media elektronik. Saudara ingin menulis atau melakukan publikasi di jurnal nasional, silahkan, itu adalah prestasi di bidang keilmiahan. Atau saudara ingin membuat suatu karya produk baru, puisi, atau seni tari, atau suatu teknologi lain, atau produk konsumsi yang bisa dikonsumsi masyarakat, bisa kita hak ciptakan, bisa kita patenkan. Itu adalah suatu bentuk saudara melakukan atau concern terhadap prestasi saudara di jalur keilmiahan. Ini adalah contoh dari mahasiswa-mahasiswa kita yang pernah berprestasi di jalur keilmiahan. Ada yang mendapatkan medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ada yang mendapatkan penghargaan di kompetisi mobil hemat energi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh begitu gegap gempitanya ketika kita berhasil meraih medali di PIMNAS, bersaing dengan ratusan perguruan tinggi yang lain, dan menyingkirkan 65.000 lebih karya di tingkat nasional. Sobat UNES sekalian, kalau Anda ingin berprestasi di jalur minat dan bakat, Anda bisa mengikuti 8 bidang yang sudah kami sediakan untuk mewadahi minat dan bakat Anda sekalian. Anda bisa mengikuti bidang ideologi dan penalaran, di mana bidang ini merupakan bidang yang erat kaitannya dengan proses aktualisasi dan pengawalan ideologi bangsa. Anda juga bisa ikut dalam bidang kerohanian dan kesejahteraan, apabila mahasiswa ingin memperdalam dunia kerohaniannya dan juga meningkatkan dan kemampuan yang berhubungan dengan kewirausahaan, atau bidang seni, atau bidang minat dan kegemaran. Selain itu, Sobat UNES sekalian, kami juga menyediakan sebuah wadah untuk di bidang minat dan teknologi yang mewadahi kemampuan dan penguasaan serta aplikasi teknologi yang spesifik. Kami akan mengembangkan kemampuan Anda di bidang teknologi. Atau Anda lebih tertarik kepada bidang pengabdian masyarakat, silakan. Kami akan mewadahi mahasiswa yang ingin berkontribusi di masyarakat sesuai dengan tujuan spesifik organisasinya. Atau Anda memiliki minat di bidang olahraga, kami punya belasan UKM yang mewadahi bidang olahraga. Dan Anda bisa mengikuti kompetisi minat bakat yang lain. Anda ingin menjadi Denok Kenang Semarang, silahkan. Mengikuti Miss Indonesia, silahkan. Itu adalah bentuk prestasi di bidang kompetisi minat dan bakat yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini adalah jalur minat bakat yang direpresentasikan oleh UKM di UNES. Ada belasan UKM, ada puluhan UKM yang siap untuk menampung keminatan Anda sekalian. Ada bidang ideologi penalaran, ada bidang seni, ada bidang kerohanian dan kesejahteraan, ada bidang minat dan kegemaran. Selain itu, ada bidang minat dan teknologi, ada bidang olahraga, bidang pengabdian dengan masyarakat, serta bentuk kompetisi yang lain. Silakan, kami memfasilitasi semua itu, Sobat UNES sekalian.
Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh prestasi yang pernah dilakukan dari bidang minat dan bakat. Ada teman-teman dari bakti sosial yang berbagi dengan anak yatim piatu, ada teman-teman dari Gerhana, ada teman-teman dari Rebana Modern, ada dari Karawitan, dari UKM Bela Diri ataupun UKM Mahapala, dan banyak UKM yang lain yang siap untuk menampung prestasi saudara di bidang jalur dan minat dan bakat. Selain itu, kami juga memiliki pola peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Yang pertama adalah beasiswa. UNES terdapat banyak sekali beasiswa, baik itu yang berasal dari APBN ataupun non-APBN. Contoh beasiswa non-APBN adalah beasiswa LAZIS, beasiswa Basnas, Bank Indonesia, Fundeventer atau VDMI, dan lain sebagainya. Begitu banyak mahasiswa di UNES sehingga 20% mahasiswa di UNES telah menerima bantuan apabila kesulitan ekonomi. Selain itu, kami akan selalu menghargai prestasi yang dihasilkan oleh semua mahasiswa, baik itu berupa material ataupun non-material. Kami juga sangat concern di bidang pengembangan kewirausahaan. Kami memiliki himpunan wirausaha muda di UNES, atau saudara ingin bergabung dengan UNSEK di UNES, Anda akan dibimbing oleh ahli-ahli wirausaha di UNES, sehingga saudara akan memiliki usaha dan berkembang, sehingga nanti dapat meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Kalau di SMA Anda menjadi anggota koperasi, sekarang ingin berkarya di bidang koperasi mahasiswa, kami memiliki koperasi mahasiswa, di mana itu adalah upaya dan wadah untuk mengembangkan kesejahteraan mahasiswa yang sekaligus memperkenalkan usaha koperasi di kalangan mahasiswa. Jadi Sobat UNES sekalian, itulah alasan kenapa mahasiswa harus berprestasi. Bayangkan 4 tahun lagi Anda akan lulus. Bayangkan 4 tahun lagi Anda akan menulis di CV Anda, di kurikulum vitae Anda. Apa yang akan Anda tulis di situ? Bayangkan ribuan lulusan lain yang akan menulis CV-nya. Saya pernah menjadi pengurus organisasi. Saya pernah ikut kompetisi karya ilmiah. Saya pernah mendapatkan penghargaan dibanding dengan CV saudara yang tidak pernah melakukan apa-apa selain hanya kuliah. Kalau saya interviewer, kalau saudara ingin mencari kerja, mana yang akan saya pilih? Maka saya akan memilih mahasiswa yang memiliki paket lengkap. Mahasiswa dengan hard skill yang baik, dengan soft skill yang mumpuni, dan attitude yang bagus. Sebagai penutup, Sobat UNES sekalian, fokuslah untuk produktif, bukan hanya kelihatan sibuk. Banyak sekali dari teman-teman saudara nantinya, senior saudara nantinya, yang kelihatan sibuk sekali, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Lalu, berprestasilah di jalur yang Anda yakin bermanfaat bagi Anda dan masyarakat. Saudara bisa memilih berprestasi di bidang manajerial, menjadi pengurus organisasi, silakan. Berprestasi di bidang keilmiahan, menulis karya ilmiah, berkompetisi dengan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia ataupun di dunia, silakan, kami akan dukung. Saudara ingin menjadi seorang pramuka, saudara ingin menjadi PMR, saudara ingin menjadi mahasiswa yang cinta lingkungan, silakan. Yang penting Anda yakin bahwa itu bermanfaat bagi Anda dan masyarakat. Lalu yang terakhir, rumus keberuntungan. Rumus keberuntungan itu adalah persiapan ditambah kesempatan. Bayangkan nanti ketika Anda lulus, akan ada begitu banyak kesempatan berkarir yang terbuka. Namun, semua itu tergantung dari persiapan Anda sekarang. Karena itu, saudara-saudara Sobat UNES sekalian, kami dari bidang kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang siap memfasilitasi Anda untuk berprestasi, baik itu di jalur keilmiahan, di jalur minat bakat, ataupun di jalur manajerial. Sekian, matur nuwun, sampai ketemu calon-calon mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.